Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan belajar tentang enzim, subbab daripada metabolisme. Diharapkan setelah mempelajari ini, kalian dapat memahami pentingnya proses metabolisme pada organisme. Sedangkan hal yang mendasar yang harus kalian pahami adalah kalian dapat mendeskripsikan fungsi enzim dalam proses metabolisme. Indikator keberhasilan capaian kalian dalam mempelajari materi ini adalah 1. Bila sudah mendefinisikan pengertian metabolisme dan enzim, mengidentifikasi struktur enzim, mengidentifikasi ciri-ciri sifat enzim, mengidentifikasi cara kerja enzim, menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, dan terakhir 6. Menjelaskan fungsi enzim dalam metabolisme. Pendahuluan, perlu kalian tahu bahwa metabolisme adalah segala proses reaksi yang terjadi di dalam makhluk hidup, baik uniseluler maupun multiseluler. Metabolisme dibagi menjadi 2 jenis, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan proses sintesis, contohnya pada fotosintesis dan kemosintesis. Sementara katabolisme proses pemecahan atau penguraian, misalnya pada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Metabolisme sendiri di dalamnya melibatkan enzim yang berperan sebagai biokatalisator. Beda antara anabolisme dan katabolisme: anabolisme mensintesis molekul kimia kecil menjadi besar. Sebaliknya, katabolisme menguraikan molekul yang besar menjadi molekul-molekul kecil. Dalam proses anabolisme membutuhkan energi, dan katabolisme melepaskan energi. Anabolisme merupakan reaksi reduksi, katabolisme reaksi oksidasi. Dan hasil akhir anabolisme adalah senyawa pemula atau senyawa awal yang akan digunakan dalam proses katabolisme. Jadi satu sama lain saling membutuhkan. Selanjutnya terkait enzim. Enzim merupakan senyawa protein katalitik. Nah, protein katalitik ini disebut biokatalisator. Fungsinya untuk mempercepat laju reaksi. Namun, dia tidak ikut bereaksi setelah mempercepat itu. Komponen penyusun enzim antara lain apoenzim, merupakan bagian yang tersusun atas senyawa protein, dan gugus prostetik, bukan protein. Gugus prostetik yang tersusun oleh senyawa organik kompleks disebut koenzim. Kalau tersusun dari senyawa anorganik disebut kofaktor. Contoh koenzim, vitamin, dan koenzim A
disingkat CoA, dan kofaktor contohnya pada unsur Mg, Fe, dan Na. Berikut adalah gambar mekanisme kerja enzim. Nomor 1 ini adalah gambar enzim. Besar. Jadi ini gambar enzim. Ada bagian sisi aktif. Disinilah nanti akan diisi oleh substrat. Sisi aktif ini akan dilekatkan di dalam sisi aktif ini adalah substrat. Seperti pada gambar kedua ini, di mana substrat sudah masuk ke dalam sisi aktif. Selanjutnya di dalam sisi aktif, enzim tersebut bereaksi dengan air, dan kemudian bereaksi, dan akhirnya substrat tadi menjadi pecah. Sedangkan enzimnya kembali lagi untuk siap bekerja lagi untuk menerima substrat yang baru. Berikutnya sifat enzim. Sifat enzim bekerja secara spesifik, menurunkan energi aktivasi atau mempercepat laju reaksi. Namun dia tidak ikut bereaksi. Diperlukan dalam jumlah yang sedikit dan kerjanya secara bolak-balik. Mudah-mudahan sudah paham yang tadi. Kita masuk ke teori enzim. Teori enzim kita akan kenalkan ada dua macam, lock and key dan induce fit. Dalam lock and key berarti ini lock, ini kunci, gembok, key itu anak kuncinya. Enzim dan substrat itu bergabung bersama membentuk kompleks seperti antara kunci yang masuk ke dalam gembok. Dan induce fit, sisi aktif enzim, merupakan bentuk yang fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan bentuk substratnya. Kita lihat gambarnya dari teori lock and key dulu. Ini substrat punya sisi seperti ini. Tentu dia tidak akan bisa masuk ke sisi yang model seperti ini. Jadi ini harus cocok. Nah, substrat ini ternyata cocoknya dengan enzim yang memiliki pola bentuk yang sama. Sehingga begitu berdekatan, maka dia bisa masuk nempel ke sisi aktif. Dan selanjutnya enzim akan membuat proses substrat ini terpecah. Jadi ini kalau memecah itu adalah katabolisme. Sementara ini yang anabolisme nyusun, ini lihat asalnya dua hal. Substrat ini bergabung dalam sisi aktif, dan kemudian setelah dilepas mereka menjadi membentuk. Jadi ini merupakan sintesis. Sedangkan teori induce fit digambarkan seperti ini. Lihat ini tadi sisi aktifnya adalah fleksibel. Ini bagian substrat. Jadi ini fungsi enzim ini adalah memecah. Nah, ini akan masuk ke dalam sisi aktif. Jadi dia fleksibel, walaupun asalnya tidak cocok bentuknya, akan menjadi cocok. Kemudian akhirnya terpecah menjadi dua. Gambar laju reaksi dengan atau tanpa enzim. Ini yang tanpa enzim. Lihat energinya tinggi sekali. Sementara yang dengan enzim membutuhkan sedikit sekali reaksinya. Jadi kurang lebih
sedikit, 30%-nya lah. 30% energi yang dibutuhkan hanya untuk mempercepat laju reaksi. Jadi lebih hemat. Jadi sini produknya kemudian terbentuk. Faktor-faktor yang mempengaruhi enzim antara lain: 1. Panas, temperatur, suhu, pH atau derajat keasaman, konsentrasi baik substrat maupun enzim, inhibitor kompetitif maupun inhibitor non-kompetitif, kadar air, serta aktivatornya atau pemicu. Inilah yang mempengaruhi kerjanya enzim. Inhibitor kita sebut juga sebagai sang penghambat. Kita jelaskan inhibitor kompetitif. Berfungsi menghambat kerja enzim dengan cara menempel di bagian sisi aktif enzimnya. Ini contohnya untuk gas sianida. Ini biasanya digunakan dalam misi-misi agen-agen rahasia yang dalam jumlah sedikit bisa mematikan musuhnya. Jadi gas sianida ini bila disemprotkan dan terhirup oleh seseorang, maka dia akan langsung bersaing dengan oksigen yang saat itu dibutuhkan oleh orang itu, dan dia menang. Maka dia akan diikat oleh Hb dan oksigen tidak bisa masuk, maka terjadilah sesak napas dan kematian. Sedangkan inhibitor non-kompetitif itu menghambat kerja enzim di bagian yang bukan sisi aktifnya, maka disebut allosterik, dan bisa merubah bentuk sisi aktif enzim menjadi tidak lagi fleksibel sehingga tidak bisa dimasuki oleh substrat. Gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah yang kompetitif. Jadi ini tadi digambarkan oksigen dan digambarkan sebagai sianida. Jadi tatkala dia datang bersamaan, maka yang cepat masuk ke dalam enzim adalah sianidanya, sehingga oksigen tidak bisa masuk ke dalam Hb. Sementara ini adalah bagian yang non-kompetitif. Asalnya sisi aktifnya fleksibel, bisa dimasuki oleh substrat, namun begitu berikatan dengan yang inhibitor non-kompetitif, menjadikan si bagian sisi aktif menjadi, kalau kita katakan, kaku, tidak bisa lagi fleksibel, dan ini akhirnya tidak bisa masuk. Seperti itu. Adapun pemicu atau aktivator, jadi enzim tidak akan bekerja kalau tidak ada pemicunya. Pemicunya salah satunya disebutkan adalah energi. Energi ini dalam tubuh kita dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat, yang nanti salah satu fosfatnya akan terlepas dan ATP berubah menjadi ADP. Fosfat yang terlepas itu akan diikat oleh enzim dan dengan energinya sekaligus, dan dia akan membentuk seperti ini. Jadi enzim akan aktif apabila pemicunya telah diaktifkan baik sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya biji dormansi. Jadi biji yang dibawa-bawa oleh para pedagang itu dalam keadaan dormansi. Namun bila terkena oleh air, biji-biji itu akan terpicu dan segera akan tumbuh. Maka air disebut sebagai aktivator. Nah, setelah mempelajari tadi, coba kembali lagi. Ingat, jelaskan pengertian metabolisme, jelaskan pengertian enzim, kemudian buat gambar sederhana struktur enzim sesuai dengan teori Lokoensky dan teori Induswit. Sebutkan 5 sifat enzim, gambarkan mekanisme kerja enzim,
Sebutkan faktor yang mempengaruhi kerja enzim, dan terakhir jelaskan keterkaitan enzim dalam proses metabolisme makhluk hidup. Demikian pertemuan hari ini. Kalian bisa membuat jawaban dan mengirimnya melalui Google Map. Maaf, Google Classroom. Terima kasih.